Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Murni hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Seperti yang kita lihat hari ini. Masya Allah, turut senang mendengar kabar ini baik-baik saja. Bu Murni, hari ini kita ada jadwal supervisi ya? Iya, hari ini saya akan disupervisi oleh ibunya. Baik, kita akan berbincang-bincang sebentar Bu Murni. Tapi sebelumnya saya ingin melihat dokumen Bu Murni terlebih dahulu. Ini modul ajarnya. Baik. Ya, Masya Allah, bagus sekali ya Bu Murni modul ajarnya. Iya. Ini kelas 12 ya Ibu? Iya. Baik Bu Murni, tujuan pembelajaran pada saat nanti diobservasi di kelas itu apa Bu Murni? Apa materinya? Materinya tentang perubahan sosial dan dampak globalisasi di masyarakat. Ya, jadi tujuan pembelajarannya itu nantinya bagaimana siswa mampu memahami tentang dampak perubahan sosial yang terjadi akibat tentunya globalisasi. Seperti itu Bu, baik sekali Bu Murni. Nah, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bu Murni kembangkan, kemudian strategi apa yang sudah Bu Murni siapkan agar tujuan pembelajaran tersebut di kelas bisa tercapai dengan baik? Ya, kalau mengenai strategi pembelajaran yang harus dilakukan nantinya itu pertama itu adalah mengajak siswa bagaimana dia bisa mampu memahami tentang dampak globalisasi di masyarakat, ya, dampak globalisasi di masyarakat, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian mengajak siswa mengamati bagaimana kondisi atau keadaan yang ada di masyarakat terkait dengan globalisasi. Tujuan pembelajaran yang akan Bu Murni ajarkan di kelas, jadi tadi sepertinya Bu Murni ingin kompetensi yang ingin dikembangkan itu adalah siswa lebih banyak mendengarkan secara aktif ya Ibu di kelas. Ya, meningkatkan keterlibatan mereka di kelas. Tetap berusaha ya Ibu, mudah-mudahan generasi penerus Indonesia itu semakin baik lagi ke depannya, dan kita selalu mengupayakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik Bu, ini adalah salah satu bagian dari tugas guru, bagaimana kita memberikan yang terbaik buat peserta didik dalam memberikan pemahaman tentang materi terkait dengan apa yang ada di masyarakat. Baik Bu Murni, terima kasih untuk waktu observasinya hari ini. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih banyak atas kerjasamanya Bu Murni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
observasi. Bagaimana kabar Bu Murni hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Ini, jadi kita akan bincang-bincang sedikit Bu Murni berkaitan dengan fase observasi. Saya sudah melihat Bu Murni mengajar di kelas. Boleh berbagi sedikit ya Bu Murni rasanya Bu Murni yang Ibu Murni rasakan pada saat observasi di kelas tadi. Ya, alhamdulillah setelah diobservasi saya sangat merasa senang karena dengan observasi ini mungkin ada kekurangan dan kelebihan yang saya miliki. Jadi tentunya dengan adanya observasi ini saya akan bisa lebih baik lagi bagaimana saya proses belajar di kelas, menyampaikan bagaimana saya berkreativitas nanti di kelas ketika ada kekurangan yang saya miliki pada saat observasi ini. Baik, luar biasa Bu Murni. Boleh Bu Murni ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Murni di kelas tadi pada saat observasi. Terkait dengan langkah-langkah pembelajaran diawali dari pemberian ucapan salam kepada siswa terkait kesiapannya. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan pemantik terkait dengan materi yang akan saya berikan nantinya. Yang ketiga adalah memberikan SPK. Setelah itu saya memberikan materi sedikit. Selanjutnya saya membentuk kelompok diskusi yang nantinya bagaimana setiap siswa itu bisa memahami setiap materi yang ada dengan cara memberikan kelompok-kelompok dalam. Oke, jadi Bu Murni area pengembangan apa yang Bu Murni tadi coba kembangkan di kelas? Apakah keaktifan siswa atau seperti apa Bu Murni? Iya, dengan adanya diskusi kelompok melalui itulah nanti saya akan mengaktifkan semua peserta didik bagaimana bisa memahami tentang materi-materi yang mereka dapatkan dari gurunya. Yang kedua adalah bagaimana membangun kreativitas siswa dengan memberikan materi-materi yang terkait dengan apalagi dunia teknologi sekarang. Saya biasanya memberikan tugas ke siswa dengan cara membuat video terkait dengan materi saya atau membuat poster terkait dengan materi yang ada. Karena seperti contoh materi permasalahan sosial. Nah, di sini saya akan memberikan membangun bagaimana kritikal siswa di dalam melihat permasalahan sosial yang ada di masyarakat dengan cara mengamati lingkungannya, kemudian setelah itu memberikan tugas kepada mereka untuk lebih memahami tentang bagaimana masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian dari mengamati ini mereka membuat kesimpulan tentang apa yang mereka lihat di lapangan atau apa yang diamati di masyarakat. Luar biasa jawabannya. Menurut Bu Murni, apakah area pengembangan yang Bu Murni lakukan itu sudah sepenuhnya berhasil 100% Bu Murni? Kalau keberhasilan tentu sedikit banyaknya tidak, karena kreativitas siswa di sini ada saja siswa yang masih bingung dengan apa yang materi diberikan, sehingga untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada temannya itu dia masih butuh pertanyaan dari temannya. Jadi saya biasanya membangun teman sejawat, memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk menjelaskan kepada temannya yang belum memahami tentang apa dan bagaimana materi serta tugas yang diberikan. Terima kasih Bu Murni. Jadi menurut Bu Murni tadi itu ketika mengajar di kelas, apakah Bu Murni merasa bahwa masih ada kekurangan atau area yang perlu diperbaiki, dan apa kendala yang Bu Murni tadi hadapi ketika mengajar di kelas? Iya, tentunya ya kendalanya tadi itu ya namanya juga peserta didik, tentu ada beberapa hal yang masih kurang. Nah, untuk menjelaskan itu kita harus butuh kesabaran sehingga bagaimana siswa memahami
belum lagi kalau ada siswa yang tidak fokus pada saat belajar, ya tetap saya sebagai guru mengarahkan siswa bagaimana supaya dia fokus dengan cara membangun kembali SBK kepada siswa agar mereka kembali fokus dengan apa yang saya berikan sebagai materi yang saya berikan. Jadi untuk supaya siswa ini fokus kembali, saya melakukan SBK kembali dengan cara kendalanya seperti itu tadi ya, dengan cara apa yang seperti itu yang membangun SBK. Kemudian setelah itu saya melihat kembali apakah motivasi kembali itu muncul kepada siswa. Ya, kalau sudah kembali bersemangat, maka saya memberikan kembali materi terkait dengan apa yang saya berikan. Jadi tadi Bu Muni sudah bercerita tentang kendala yang dirasakan kira-kira ini untuk meminimalisasi atau mengurangi hal-hal kendala tersebut di kelas. Kira-kira rencana apa atau tindak lanjut apa yang akan Bu Muni rencanakan pada saat pembelajaran selanjutnya supaya kendala-kendala tersebut tidak lanjut? Ya, untuk mengatasi tentang bagaimana membangun keinginan siswa selalu belajar, ya langkah-langkah yang saya lakukan atau rencana yang saya lakukan itu pertama adalah mengingat di era digital saat ini, saya membangun keinginan siswa dengan cara membuat video belajar tentang materi yang saya berikan. Contoh, kemarin saya membuat mereka membuat YouTube, kemudian dilemparkan ke masyarakat supaya masyarakat bisa melihat seperti ini dan bagaimana dia punya kreativitas. Jadi mengenai rencana yang kedua itu dengan cara membangun kreativitas siswa selain digital, saya juga membuat mereka untuk membuat poster agar siswa tidak hanya dalam bentuk teori saja, tapi dalam bentuk action. Misalnya inilah tugas yang mereka dapatkan dan bisa dia pahami nantinya, oh ketika dia ada di masyarakat karena mata pelajaran saya terkait dengan masyarakat, ya tentunya saya akan lebih banyak melibatkan siswa ke masyarakat. Bahkan rencana saya ke depannya mengadakan study tour kepada siswa agar siswa bisa memahami bagaimana pengelompokan sosial di masyarakat. Jadi ketika saya melakukan study tour misalnya ke masyarakat, ya saya akan mengelompokkan mereka. Coba Pak, lihatlah seperti apa yang Anda pahami tentang kelompok sosial. Nah, yang mana kelompok sosial primer, yang mana kelompok sosial sekunder. Jadi kalau kelompok sosial primer yang Anda pahami cuma di lingkungan keluarga, ya mungkin saja ada kelompok yang mana saja yang termasuk yang primer seperti itu. Jadi nanti begitu dia selesai mengamati di lingkungan di sekitarnya, mereka kembali ke sekolah untuk menceritakan tentang apa yang diamati, kemudian masalah apa yang mereka dapatkan dan kendala apa yang mereka dapatkan. Disitulah kami nanti akan mendiskusikan kepada siswa seperti apa dan bagaimana untuk membangun kembali jiwa sosial mereka ketika dia sudah paham bahwasanya ini masalah sosial, kemudian kelompok sosial, kemudian bagaimana berinteraksi di masyarakat. Luar biasa rencana-rencana yang itu rencanakan. Kira-kira kapan rencana ini melaksanakan hal tersebut? Tadi seperti Bu dijelaskan bahwa akan ada studi tour dan lain sebagainya. Bu Dewi, saya tahu ini kapan rencana itu akan dilakukan? Karena materinya nanti ini adalah masalah konflik sosial di semester depan, jadi saya akan study tour di masyarakat saja, bukan di sekolah ya, tapi di masyarakat. Saya ingin mereka mengamati di lingkungan apa tidak konflik seperti apa yang dia pahami, apakah konflik itu dalam bentuk hanya fisik atau konflik dalam bentuk apa. Karena konflik itu saya ingin membangun dulu bagaimana anak memahami tentang konflik sosial. Nah, ketika mereka sudah pahami, oh ini kategori konflik, ini kategori kekerasan. Jadi ketika dia sudah paham seperti itu, maka
langkahnya itu tadi, insya Allah semester depan saya akan, dan tentunya melalui pihak sekolah saya akan diskusi dulu dengan pihak sekolah apakah saya diberikan kesempatan membawa siswa untuk ke masyarakat atau tidak. Karena sebelumnya juga saya pernah melakukan hal seperti itu di sekolah lain. Saya mengajak siswa, kemudian saya kelompokkan mereka, kemudian dia mengamati di masyarakat. Setelah itu dia kembali ke sekolah, kemudian dia ceritakan tentang apa yang mereka dapatkan di lingkungan di mana dia berada. Terima kasih banyak untuk sosialisasinya hari ini, semoga ini sangat sukses lagi